yang membawa kita kepada poin yang keempat. Pada waktu kita berkorban, selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hana, setelah dia bernazar, dia membayar nazarnya kepada Tuhan. Dan nazarnya itu merupakan pemberiannya, korbannya yang terbaik. Jadi anak yang sangat dikasihinya, yang sudah lama didoakannya, yang sudah lama dirindukannya, itu yang dilepaskannya. Sama seperti Abraham, sudah lama menunggu Ishak, Tuhan bilang kasih, dia kasih. Tuhan tahu hati kita. Amin. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 1 ayat 22-28, di situ jelas bagaimana Hana membawa Samuel kepada Eli dan menyerahkannya untuk menjadi hamba Tuhan. Kerap kali anak-anak Tuhan tidak menyala lagi. Karena selama ini pun di dalam pengikutannya kepada Tuhan memang masih menabur, tapi asal-asal saja. Ada waktu yang tersisa, itu yang dikasih untuk Tuhan. Mana yang tidak begitu merugikan, itulah yang diberikan kepada gereja. Sehingga tidak ada komitmen, tidak ada korban di situ, makanya tidak bisa menyala-nyala. Tapi kalau kita terbiasa memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, bahkan korban materi yang terbaik, saudara akan lihat sangat sukar bagi setan meredupkan nyala saudara. Amin. Saudara selalu panas bagi Tuhan, tak bisa pun mendekat setan. Amin. Kalau tidak percaya, tanya sama semua ibu-ibu yang baru masak. Kalau baru siap masak, semua masakannya panas, tidak usah ditutup tudung saji, takkan mendekat lalat. Iya. Tapi semua masakan yang sudah dingin, wah itu harus ditutup tudung saji, karena lalat akan berkerumun. Tidak bisa dipadamkan kasih itu. Tidak bisa dipadamkan semangat menyala-nyala. Amin. Kenapa? Dia selalu berikan yang terbaik. Amin. Dan tahukah saudara, saya dan saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi yang terbaik. Amin. Maksud saya adalah setelah saudara berikan, bukan Tuhan tidak perhatikan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Saya bacakan dalam Hana ini 1 Samuel 2:21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi anak Hana tambah 5 lagi. Luar biasa prinsip kerajaan sorga. Biarlah kita tidak pernah takut untuk memberikan yang terbaik. Amin. Karena Tuhan kita tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam hal ini. Amin. Dia memang suka memberi. Amin. Jadi kalau saudara rindu ada 1 KKS baru, saudara kunjungi jiwa-jiwa yang kemarin datang. Saudaraku, saya yakin waktu saudara berikan yang terbaik, jangankan 1 KKS baru, 5 KKS baru pun Tuhan berikan pada saudara. Kalau kita terus setia pada perkara kecil, akan Tuhan berikan perkara besar. 5 cabang baru pun Tuhan berikan. Keluar dari lubuk engkau ini. Haleluya. Lebih kuat lagi katakan amin. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hana membawa ukuran yang sangat baik. Dia berikan yang terbaik, memberikan lebih dari yang pernah dipikirkan. Mari kita teladani. Yang kelima pada hari ini, poin yang terakhir, mari kita menolong anak-anak rohani yang telah Tuhan percayakan untuk betul-betul menjadi murid Tuhan yang setia. Bahkan menjadi hamba Tuhan kalau memang ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena inilah yang dilakukan oleh Hana. Jadi dengan kata lain, kita muridkan terus jiwa-jiwa, sehingga murid kita itu bisa memuridkan orang lain lagi, bisa memuridkan orang lain lagi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hana setelah mendapatkan Samuel, dia serahkan Samuel menjadi hamba Tuhan. Dia mengerti hidupnya akan berbeda dengan hidup anak-anak lainnya, tapi dia tidak berusaha membuat jalan keluar. Dulu kan Imam Eli, Pak Pendeta, waktu saya mengucapkan janji nazar itu, saya sedang emosional. Setelah saya pikir-pikir, sebaiknya Samuel ini jadi insinyur atau dosen, maksudnya insinyur atau dokter, janganlah jadi pandita. Jadi tidak jadi ya Imam Eli. Tidak, dia tidak buat jalan keluar ya, tidak membawa alasan. Justru dia dukung Samuel. Dapat kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan.
Jadi Hana membuatkan pakaian yang bisa dipakai Samuel dalam pelayanannya. Dengan kata lain, kita dukung, kita muridkan supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani, bisa memberikan orang lain. Semua kita suka melayani. Baik laki-laki, baik perempuan. Dan kita suka keluarga badani kita melayani Tuhan. Sesuai dengan panggilan dan tempatnya masing-masing. Apalagi anak-anak rohani, murid-murid rohani. Kita mau mereka melayani Tuhan. Amin, saudara. Hana setelah dia mendapatkan Samuel, dia terus pergi ke rumah Tuhan. Dengan kata lain, dia terus menyala-nyala. Kita pun kalau sudah menang KKR Natal ini terus menyala. Seperti dikatakan tadi, ada KKR Paskah menunggu. Ada banyak jiwa-jiwa di Lubuk Linggau, di Sumbaksel, semuanya menunggu, saudara. Saya bacakan mengenai Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Dan kalau saudara baca terus ayat 2, ayat 3 sampai ayat 10, terus ada puji-pujian. Inilah yang harus kita lakukan setelah kita memiliki anak rohani. Kita dukung anak tersebut menjadi murid Tuhan yang dapat memberikan orang lain lagi. Untuk itu kita sendiri harus penuh pujian kepada Tuhan. Harus penuh persekutuan dengan Tuhan. Harus nantiasa penuh Roh Kudus. Dengan kata lain, bisa ditemukan di dalam rumah Tuhan. Bisa didapati sedang melayani Tuhan. Tetap setia. Sekali lagi, tetap setia. Amsal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Tuhan mendapatkannya bagi GKI Lubuk Linggau. Jangan ada kita yang dapat dihentikan. Seperti yang saya katakan di awal, baik oleh penderitaan atau kekurangan, baik juga oleh berkat atau kenyamanan. Jangan ada yang kita berubah fokus. Biar kita semua terus menginjil, terus memuridkan, terus menggenapi amanat agung, terus memiliki kerinduan dan menyala-nyala untuk memiliki anak-anak rohani. Kita buat komitmen, apapun yang terjadi, kita tidak dapat dihentikan dari mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Berapa baik di sini tidak dapat dihentikan mengasihi Tuhan? Mari angkat tangannya, katakan